on cam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, belum juga ini slide selanjutnya, baik. Ya, bentar, 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 bentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Waalaikumsalam. kami dari kelompok analisis kinerja gudang UMKM NR Keripik Ubi Ungu. Nama anggotan nggak usah lah. Gak usah lah. Lanjut. Next, next. Yuk, Nah, next. itu udah pendahuluan. Duluan ya. UMKM NR Keripik Ubi Ungu merupakan usaha pengelolaan makanan ringan yang berdiri sejak tahun 2013 di Kabupaten Cirebon. Usaha dikelola oleh Ibu Tati bersama 8 tenaga kerja yang bertugas menjaga produk. Kapasitas produksi harian mencapai 200 hingga 300 kilogram, tergantung permintaan pada pasar. Dalam operasionalnya, gudang memiliki peran penting sebagai tempat penyimpanan bahan baku produk setengah jadi serta produk jadi sebelum dipasarkan. Namun, berbagai kendala muncul akibat terbatasnya ukuran gudang dan masih mengandalkan sistem manual. Oleh karena itu, diperlukan analisis kinerja gudang menggunakan metode KPI untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta kualitas pengelolaan gudang. Profil UMKM. UMKM ini bernama NR Keripik Ubi Ungu. Pemiliknya itu dari Ibu Tati. Lokasinya di mana? Di Sumber, Kabupaten Cirebon. Memiliki 8 orang karyawan. Produknya itu ada keripik ubi ungu. Kapasitas produksinya 200 hingga 300 kilogram per hari. Pemasarannya itu ke toko oleh-oleh, pasar tradisional, dan online shop atau marketplace. Next. Permasalahan pada gudang. Gudang berukuran 24 hingga 28 meter kubik, menghadapi sejumlah masalah operasional. Yang pertama, keterbatasan kapasitas ruang sehingga terjadi penumpukan barang di lantai yang menyebabkan penyimpanan tidak efektif. Yang kedua, akses dan alur kerja sempit karena area sortir, penyimpanan, dan proses pengeluaran bercampur. Yang ketiga, ventilasi dan kebersihan kurang optimal, memicu kelembaban tinggi yang berpotensi menurunkan kualitas pada pengendalian hama rendah, terutama tikus dan serangga yang mudah berkembang di area penumpukan barang. Yang kelima, keselamatan kerja tidak terjamin, kurangnya peralatan seperti apar dan jalur evakuasi. Yang keenam, pemanfaatan ruang vertikal tidak maksimal, penyimpanan hanya dilakukan di lantai. Yang ketujuh, pencatatan stok manual, tidak memiliki sistem FIFO sehingga barang lama sering tertimbun. Yang kedelapan, stok off-name tidak rutin sehingga data stok sering berbeda dengan kondisi sebenarnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis pencatatan stok dan FIFO. Jadi salah satu penyebab utama turunnya kinerja gudang adalah ketidakadaan sistem pencatatan stok yang baik. Gudang masih mengandalkan secara manual tanpa struktur waktu dan tanpa pemisahan antara barang masuk dan barang keluar. Tidak diterapkannya sistem freeze in, first out atau FIFO menyebabkan barang yang masuk lebih awal justru berada di bagian belakang atau bawah tumpukan. Dalam konteks bahan baku pertanian, hal ini sangat beresiko karena ubi ungu itu memiliki sifat mudah berubah tekstur, lembab, dan rentan rusak. Akibatnya, produk lama tidak sering diproses atau penurunan mutu.
Kemudian produk menumpuk sehingga kerusakan dan pembusukan meningkat. Kemudian data stok tidak akurat menyebabkan efisiensi kinerja menurun. Dan terakhir, packing barang menjadi lambat sehingga memengaruhi order purchasing processing time. Untuk selanjutnya itu metode KPI gudang, di mana metode KPI digunakan untuk menilai performa gudang secara terukur. KPI akan membantu UMKM melihat indikator apa yang sudah efektif dan mana yang masih membutuhkan pembenahan. KPI ini berfokus pada kecepatan proses barang masuk dan keluar, akurasi penyimpanan dan penempatan barang, pemanfaatan ruang gudang, efisiensi tenaga kerja, biaya penyimpanan, keselamatan kerja, dan kualitas produk selama penyimpanan. Lanjut, Andre. Selanjutnya, skor KPI aktual versus target. Yang pertama ada indikator kinerja order processing time. Targetnya kurang dari 15 menit, nilai aktualnya 18 menit, bobotnya 10%, skor kinerjanya 0,83, skor bobotnya 8,33. Kemudian di indikator yang kedua ada warehouse throughput. Target kurang dari 500 unit, nilai aktualnya 800 180, bobotnya 10%, skor kinerjanya 0,96, skor bobotnya 9,6. Kemudian yang ketiga ada on time delivery. Targetnya lebih dari 95%, nilai aktualnya 92%, bobotnya 10%, skor kinerjanya 0,97, sementara skor bobotnya 9,68. Kemudian di poin keempat ada packing dan put away accuracy. Targetnya lebih dari 98%, nilai aktualnya 97%, kemudian bobotnya 5%, kemudian skor kinerjanya 0,99, sementara skor bobotnya 4,95. Kemudian di indikator kinerja yang kelima ada inventory cost efficient. Targetnya kurang dari 10%, kemudian nilai aktualnya 12%, kemudian bobotnya 10%, kemudian skor kinerjanya 0,83, skor bobotnya 8,33. Kemudian di poin ke-6 ada productivity atau labor hour. Targetnya lebih dari 50 unit per jam, kemudian nilai aktualnya 45 unit per jam, bobotnya 10%, skor kinerjanya 0,98, skor bobotnya 9,8. Kemudian di poin ke-8 ada Vivo Compliance. Targetnya lebih dari 95%, nilai aktualnya 90%, bobotnya 5%, skor kinerjanya 0,95, skor bobotnya 4,74. Kemudian di poin ke-9 ada produk demand rates. Targetnya kurang dari 2%, nilai aktualnya 3%, kemudian bobotnya 15%, kemudian skor kinerjanya 0,67 dan skor bobotnya 10,05. Kemudian di poin terakhir yang ke-10, incident rates. Targetnya kurang dari 1 kasus, nilai aktualnya 2 kasus, bobotnya 15%, skor kinerjanya 0,5, skor bobotnya 7,5. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ferry. Selanjutnya ada hasil evaluasi. Evaluasi KPI dan analisis. Hasil perhitungan KPI menunjukkan skor akhir yaitu 81,92%, termasuk ke dalam kategori baik. Namun beberapa indikator masih perlu perbaikan. Yaitu ada order processing time lebih lama dari target, dipengaruhi oleh alur kerja yang tidak efisien dan data stok yang tidak akurat. Kemudian ada produk damage rate yang meningkat disebabkan penumpukan ventilasi buruk, tidak adanya FIFO,
kemudian ada insiden rate tinggi, kurangnya standar ketiga ruang sempit dan jalur kerja tidak aman. Kemudian ada productivity per labor hour belum optimal. Pekerja banyak menghabiskan waktu mencari barang. Lanjut, Andre. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.